Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelina Prisma Suganda dari Universitas Cyber Asia dengan NIM 24030102037. Berikut paparan presentasi saya terkait tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Pada tugas sebelumnya, Bapak dosen memberikan tugas untuk merangkum dari jurnal. Saya mengambil jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jurnal ini ditulis oleh Dihin Septianto dari Universitas Esa Unggul pada November 2013. Berikut rangkumannya. Pasar modal merupakan sarana investasi bagi individu dan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Investasi di pasar modal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti informasi keuangan dan non-keuangan, risiko ekonomi dan politik, isu dan rumor di pasar, kebijakan pemerintah dan regulasi, norma subjektif dan keyakinan investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi niat investasi individu di Bursa Efek Indonesia, terutama dalam aspek manfaat informasi keuangan dan pengaruh norma sosial terhadap revisi keyakinan investor. Penulis menggunakan tiga landasan teori. Yang pertama yaitu Theory of Reason Action atau TRA oleh Fishbein and Eason. Pada 75, perilaku investasi didorong oleh niat individu. Niat ini dipengaruhi oleh sikap pribadi dan norma subjektif atau pengaruh sosial. Teori yang kedua yaitu model pengambilan keputusan investasi. Investor mempertimbangkan return atau keuntungan dari dan risiko. Informasi keuangan berperan dalam analisis keputusan investasi. Teori yang ketiga yaitu revisi keyakinan investor. Investor menyesuaikan keyakinannya berdasarkan informasi baru yang diperoleh. Informasi eksternal seperti berita ekonomi, laporan keuangan, dan opini pakar mempengaruhi revisi keyakinan. Hipotesis dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, manfaat informasi keuangan berpengaruh terhadap revisi keyakinan. Manfaat informasi keuangan berpengaruh terhadap niat investasi. Norma subjektif berpengaruh terhadap niat investasi. Norma subjektif berpengaruh terhadap revisi keyakinan. Dan revisi keyakinan berpengaruh terhadap niat investasi. Metode dalam penelitian yaitu jenis penelitiannya explanatory dengan pendekatan kuantitatif, populasi yaitu investor individu yang aktif di BEI, sampelnya peneliti mengambil 135 investor individu yang dipilih dengan metode purposive sampling. Pengumpulan datanya dengan kuesioner terstruktur, teknik analisisnya dengan Structural Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan AMOS. Dari penelitian tersebut, berikut hasil uji hipotesisnya. Untuk hipotesis pertama itu ditolak. Informasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap revisi keyakinan investor. Investor tidak menggunakan laporan keuangan untuk merubah keyakinannya dalam investasi. Sedangkan hipotesis kedua pun juga ditolak. Manfaat informasi keuangan tidak berpengaruh terhadap niat investasi. Investor lebih fokus pada capital gain dibandingkan analisis fundamental perusahaan. Untuk hipotesis yang ketiga itu diterima. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat investasi. Investor lebih dipengaruhi oleh opini teman, keluarga, dan media dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk hipotesis keempat pun juga diterima. Norma subjektif berpengaruh terhadap revisi keyakinan investor. Investor lebih cenderung menyesuaikan keyakinan mereka berdasarkan opini publik dan tren pasar. Hipotesis kelima pun diterima.
Revisi keyakinan investor berpengaruh positif terhadap niat investasi. Investor lebih investor yang mengubah keyakinan berdasarkan informasi terbaru cenderung lebih aktif dalam investasi. Dari penelitian tersebut, jurnal tersebut dapat disimpulkan yaitu investor individu tidak mengandalkan informasi keuangan dalam keputusan investasi mereka. Sedangkan norma subjektif atau pengaruh sosial itu lebih dominan dalam menentukan niat investasi. Investor cenderung bersikap irasional dan tidak canggih karena lebih banyak mengandalkan opini sosial dibandingkan analisis keuangan. Faktor psikologis seperti rumor, sentimen pasar lebih berpengaruh dibandingkan data keuangan yang objektif. Dari kesimpulan tersebut, sebaiknya bagi investor itu lebih meningkatkan literasi keuangan agar tidak hanya bergantung pada opini sosial, menggunakan laporan keuangan untuk mendukung keputusan investasi. Sedangkan untuk regulator pasar modal, yang mana itu adalah OJK dan BI, sebaiknya mendorong transparansi informasi agar laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh investor, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya analisis fundamental. Sedangkan bagi perusahaan, lebih baik menyediakan laporan keuangan yang lebih mudah dipahami dan relevan bagi investor individu, dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan investor melalui media yang lebih interaktif, seperti bisa menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, Live, seperti itu. Sekian presentasi atas tugas saya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen. Mohon maaf jika terdapat kekurangan pada tugas saya. Saya tutup paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.